kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena akhlak sumbernya dari Allah, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, sehingga uswah hasanah ini menjadi tolak ukur bahwa kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah atau tidak. Dan uswah hasanah yang terbaik adalah pada diri Rasulullah SAW, sebagaimana sebuah ayatnya Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, sebab itulah ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan bahwa akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah juga merupakan bagian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai poin yang ke-7, ya, saya tidak ulang lagi tapi langsung ke nomor 8 supaya pembahasannya itu lebih banyak nanti. Yang ke-8 adalah menjaga akhlak dan adab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa bentuknya? Yaitu menjaga dengan kita juga dilarang untuk berbicara melebihi suara bicaranya Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya Rasulullah Muhammad SAW ketika berbicara itu memang dilarang untuk melebihi suaranya Rasulullah. Nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita tahu suara Rasulullah seperti apa? Pasti begitu kan? Karena kita memang tidak hidup pada zaman Rasulullah. Tapi ini ada ayat Al-Quran yang memberikan kepada kita bagian daripada bahwa kita nih dilarang untuk berbicara melebihi tekanan suara, volume yang dilakukan oleh kita melebihi volume suaranya Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat suci Al-Quran surat ke-49 ayat kedua itu Allah menyampaikan kepada kita, dan ini dikhususkan kepada orang-orang yang meyakini akan kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sawtan nabiyyi wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini ayat Al-Quran, bukan ayatnya saya, bukannya manusia yang buat, ya. Kata Allah di dalam ayatnya, firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suaranya Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Ini bagian daripada adab. Ini bagian daripada akhlak, ya. Mungkin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baru kali ini mungkin melihat ayat Al-Qur'an ini. Nah, sebab itulah ini kaitan dengan yang namanya akhlak holistik, Pak. Sampai dengan katanya intonasi suara pun itu betul-betul diperhatikan. Apalagi dengan hal-hal yang memang yang sudah jelas-jelas haram adanya, yang sudah jelas-jelas subhat adanya. Ini tentang berkata-kata saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tuntunan yang memang sudah Allah turunkan risalahnya kepada Rasulullah SAW. Ini tentu ayat ini ada asbabnya kenapa Allah menurunkan ayat ini. Asbabnya surat ini keluar, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, khususnya ayat kedua, itu terkait dengan adanya suara yang tinggi yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Yaitu Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu berdebat. Biasanya kalau debat itu suaranya lembut apa keras? Keras. Nah, sebab itulah makanya debat itu menurut Nabi itu dilarang. Meskipun memang kita ini terpaksa untuk berdebat, ada ayat Al-Quran, ya. Faman farada fihi al hajj la fusuqa
wala jidal, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Ya kan? Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Tidak boleh yang namanya berdebat. Kalaupun ada debat, Al-Quran juga memberikan bimbingan. Ud'u sabil rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oh itu saling menguatkan tuh ayat Al-Quran. Kalaupun ada debat, itu harus debat dengan yang santun. Ahsan itu adalah, jadi memang betul-betul lembut. Di dalam ayat suci Al-Quran, kita pun Pak, disuguhkan ada sebuah ayat, di mana ayat itu tertuang di dalam Al-Quran surat ke-20. Ayatnya ayat 44. Ini nggak ada slide-nya nih. Ya. Di ayat ke-44 surat ke-20 namanya surat Toha. Asbab nuzulnya ayat ini turun itu terkait dengan Rasulullah Musa alaihissalam untuk ditugaskan oleh Allah. Untuk apa? Mendakwahi Fir'aun laknatullah. Fir'aun ini oleh Allah dilabelin kafirin Pak. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Maka di dalam ayat Al-Quran surat ke-20 ayat ke-44 tersebut, faqaulan lahu qaulan layyinan. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun saudaranya itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyinan. Apa itu qaulan layyinan? Suara yang lembut. Jadi kalau ada penceramah teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk, itu cocok nggak? Saya mau tanya, cocok nggak? Enggak. Iya. Jadi itu padahal Fir'aun sudah jelas-jelas kafir, Pak. Ini apalagi Pak, beda mazhab, cuma beda mazhab doang. Cuma beda mazhab doang. Ahli bid'ah, neraka. Ya Allah, biasa aja lah, gitu kan. Biasa aja. Dan ayat ini ada lanjutannya, surat ke-20 ayat ke-44 ini Pak. Apa yang disampaikan oleh Allah? La'allahum yatadakkaru yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat ataupun dia takut kepada Allah. Tuh kan? Ini ayat Al-Quran. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih, apa kaitannya sebagai karyawan PT PP? Ini kan di PT PP ini ada serikat pekerja, betul gak? Ada gak? Nggak ada. Adanya apa? Adanya apa? Ini kalau misalnya kaitan dengan yang namanya PP, kalau di perusahaan-perusahaannya kan ada yang namanya serikat pekerja, ada serikat pegawai. Kalau di PP nggak ada. Wah, keren juga ya. Jadi kalau ada masalah-masalah kaitan dengan kepegawaian yang bertentangan dengan manajemen, diselesaikannya gimana? Hah? Ke apa? Ke ASM. Oh, ke ASM. Jadi ASM yang diomel-omelin gitu. ASM-nya yang diomel-omelin gitu ya. Nggak begitu Pak. Biasanya kadang ada orang yang sudah sekian lama berkarir tuh. Saya udah lama berkarir nih kok nggak naik-naik. Tiba-tiba ada orang baru naik Pak. Itu biasanya kadang-kadang mencak-mencak tuh. Kadang bisa naik hitam Pak. Mungkin kata-katanya enggak Pak. Tulisannya yang kasar Pak. Dia kemudian upload di status. Iya kan? Upload di medsos. Itu sama juga Pak, karena sekarang bukan saja intonasi kata-kata, tapi juga kalimat yang ada dalam bentuk tulisan. Hati-hati itu. Itu bagian daripada akhlak. Nah terus gimana dong? Kan tadi wajadilhum billati hiya ahsan. Kita datangin itu HCM, ya kan? Pak, mohon maaf, gitu kan. Enak kan kalau gitu ngomongnya. Saya ini kan sudah 25 tahun kerja di sini. Menurut saya, gitu kan, nggak apa-apa, itu kan subjektif kan. Menurut saya, ya kan, dan pendapat saya
Saya kayaknya sudah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. Dan menurut saya kayaknya kinerja saya nggak buruk-buruk amat tuh dengan yang lain. Kenapa ya Pak? Ya, saya pendidikan sudah cukup, ya kan? Kenapa kok karir saya nggak naik-naik? Kan kalau kayak gitu cakep gak tuh? Cakep Pak. Kita nggak pakai ngomong keluar, Pak. Karena kalau ngomong keluar pakai medsos, pakai status, Pak, itu orang lain yang di luar PP tahu gak? Tahu. Kalau tahu, Pak, itu rumahnya PP yang harusnya kita banggakan, kita jaga, itu jadi buruk gak? Ya. Kalau kemudian itu PP jadi buruk, tingkat trustnya konsumen terhadap PT PP itu turun apa naik? Turun. Nah, kalau kemudian turun trustnya, kemudian orderan tambah atau berkurang? Kalau kemudian orderan berkurang, pekerjaan berkurang, pendapatan nambah atau berkurang? Berkurang. Kalau sudah berkurang, kira-kira bisa gaji pegawai gak? Bisa naikin income pegawai gak? Enggak. Nah, itu harus Pak, strukturnya harus diurut. Ini Pak keterkaitannya kenapa kita harus belajar tentang akhlak, Pak. Maka ada alignment Pak, personal value dengan yang namanya corporate value, itu harus alignment, harus nyambung. Sehingga kita tidak jalan masing-masing di organisasi, di perusahaan. Maka nilai-nilai agama harus bukan konsumsi personal Pak, tapi bahwa nilai-nilai agama yang di dalamnya ada yang namanya akhlak, dan akhlak adalah sebagai perwujudan dari orang yang beragama yang sebenarnya, yaitu Islam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harusnya membawa dampak bukan kepada diri saja, tapi kepada sosial, termasuk dalam bekerja. Kaitan dengan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika debat itu Pak, suaranya Sayyidina Umar dan itu Abu Bakar itu melebihi suaranya Rasulullah, sampai kemudian turunlah ayat ini. Ya, nggak boleh suaranya. Nah, kemudian ternyata begitu turun ayat ini terdengar oleh sahabat yang lain. Siapa? Yaitu sahabat yang bernama Sabit Al-Qais, Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini Pak memiliki keterbatasan pendengaran. Dalam bahasa kita namanya tuli. Biasanya kalau orang yang keterbatasan pendengaran ngomongnya pelan apa kencang? Kencang Pak. Maka ketika mendengar tentang ayat ini, itu yang namanya Sabit bin Qais ini merasa sedih luar biasa, kemudian pergi ke sebuah tempat merenung. Kenapa? Karena lihat akhir ayatnya, maka pahalamu terhapus semuanya gara-gara suaranya kencang itu. Itu tangkapannya Sabit bin Qais. Kedengaran dari Rasulullah. Oleh Rasulullah, tolong sampaikan kepada Sabit bin Qais, maksud ayat ini bukan dilarang ngomong yang kencang, tapi ngomong yang memang pada umumnya ketika kita berbicara dengan orang itu tidak mau kalah, sehingga meninggikan suaranya pada umumnya. Jadi meskipun kita tidak tahu hidup pada zaman Nabi bagaimana suaranya Nabi, maksud ayat ini adalah jangan sampai suara kita ini dianggap oleh orang lain itu lebih tinggi suara kita karena untuk merendahkan. Gitu. Tapi kalau misalnya ceramah suaranya menggelegar gimana? Nggak ada masalah selama tidak menyudutkan, selama tidak menyakitkan, supaya tetap semangat aja gitu kan. Karena ada orang kalau bahasanya pakai Bapak Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya hari ini? Tidur semua Pak. Ya kan, apalagi ini siang hari Pak, full AC, plus kita ini Pak sudah keisi perutnya, tidur Pak. Kalau pakai bahasa yang lembut gitu, maksudnya lembut itu Pak,
Bukan membuat orang menjadi jengkel ngedengar kata-kata kita, Pak. Itu maksudnya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan melebihi sebagaimana Nabi, Pak. Ada orang yang merasa dirinya melebihi daripada Nabi, Pak. Kenapa? Dia menjadi panitia surga, Pak, bagi-bagi kunci surga. Ya kan? Menjadi panitia surga, Pak, bagi-bagi kunci surga, seolah-olah memang dia pemegang kuncinya. Nah, itu namanya melebihi Nabi itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Salah satunya adalah kita dilarang untuk berkata yang melebihi daripada suaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, menjaga adab dalam bergaul, tidak boleh mengolok-olok Rasulullah dan ajarannya sebagai bahan candaan dengan menyombongkan diri atau berbuat yang tidak baik terhadap sesama Islam. Contoh yang diolok-olok kepada Nabi. Ini ada ayat Al-Quran, Pak. Suatu ketika Rasulullah sedang memimpin perang Tabuk, Pak. Ya, ini ada ayat Al-Qur'annya, Pak. Kemudian datang orang munafik. Orang munafik ini kemudian, ini dalam perang Tabuk datang orang munafik, sekelompok orang munafik. Apakah kamu ingin bersama dengan orang ini akan menguasai Romawi? Nggak mungkin, kata orang munafik itu, nggak mungkin. Kedengeran oleh Rasulullah. Ini ada orang yang berkata seperti itu. Dia sebenarnya nada sinis sambil memojokkan Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah gila terhadap jabatan, gila terhadap kehormatan. Dia mengejar tentang popularitas. Turunlah ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian disampaikan oleh malaikat, ada orang yang mengolok-olokmu. Kemudian ditegur orang itu. Apa yang dia sampaikan? Ini orang munafik ini dia bilang, enggak, sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada orang itu, maksudnya orang-orang munafik itu, mereka pasti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Enggak kok, enggak begitu. Kemudian dia enggak. Apakah Rasulullah kemudian memaafkan? Karena Allah melarang. Enggak, Rasulullah enggak memaafkan dia. Meskipun Rasulullah ini adalah tipikal manusia yang senantiasa pemaaf, tapi memang Allah memerintahkan. Apa? Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kecuali mereka betul-betul bertobat, Pak. Tapi kalau memang orang munafik itu begitu, Pak, pura-pura baik. Saya seringkali ketika pelatihan, Pak, menyampaikan kepada manajemen, kepada direksi. Karena direksi ini adalah pimpinan tertinggi. Supaya perusahaan ini menjadi perusahaan yang betul-betul hebat, maka direksi bersama jajarannya membuat yang namanya cita-cita, yang disebut dengan visi. Visi ini supaya bisa dijalankan, maka dibuatlah namanya misi. Misi ini supaya ada orang yang mau menjalankan, maka dibuatlah value, ya, core value, corporate value. Di BUMN namanya akhlak. Nah, ada orang yang memang pura-pura, Pak, baik, Pak. Kenapa? Dengan harapan dia naik pangkat. Tapi ini banyak orang, Pak, terjebak dengan kepura-puraan itu. Maka manajemen ini bagi seorang pemimpin yang tertinggi, dia harus tahu tentang strongness and weakness itu bawahan yang didelegasikan untuk mendapatkan tugas. Karena ada orang yang kemudian menjalankan tugas penuh dengan kepura-puraan. Kalau ada yang lihat atasannya, begitu nggak ada yang lihat, nggak, dia cuek aja. Dia menjadi karyawan penjilat sama atasannya. Dan penjilat ini, Pak, itu banyak yang naik pangkat, Pak, dibandingkan dengan orang yang tulus. Coba. Karena memang betul-betul dia pintar merekayasa. Ya. Nah, kalau kemudian itu dibiarkan, Pak, itu yang hancur bukan saja penjilatnya, Pak, yang dijilatnya ikut hancur. Kenapa?
Karena di organisasi yang namanya perusahaan, yang dimintai pertanggungjawaban bukan karyawan, tapi pemimpin yang tertinggi. Ini sudah sejauh mana sih kinerjanya? Meskipun anak buah yang melakukan. Kenapa? Karena bawahan itu adalah representasi dari pimpinan tertinggi. Maka gimana caranya? Maka diperlukan ada yang namanya assessment. Kalau saya di pelatihan, saya lakukan assessment. Dan orang yang melakukan assessment itu siapa? Adalah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang capable. Untuk apa? Untuk mengetahui secara objektif mana karyawan yang betul-betul tulus, mana karyawan yang hanya sekedar akal bulus. Ya, atau hanya sekedar pulus. Ya kan? Jadi yang tulus, pulus, akal bulus, itu beda. Kalau yang tulus, maka dia mulus, Pak, untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Tapi kalau yang fulus dan akal bulus, ujungnya mampus, Pak. Ya, kan? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, sampai-sampai, Pak, baginda Nabi itu menyampaikan melalui lisannya yang agung, Pak, kaitan dengan yang namanya orang munafik. Secara khusus Rasulullah menyampaikan bahwa ayatul munafik thalathun. Bahwa orang munafik itu cirinya ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Ini hadis sahih, Pak. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dusta. Oh enggak Nabi, aku cuman hanya bercanda. Kata Allah, enggak, dia serius, memang dia orang munafik kok. Kalau dia kemudian bertobat, Pak, taubatan nasuha oleh Nabi, oleh Allah diampuni. Surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kita punya dosa banyak, sebanyak apapun kalau kita bertaubat, sebelum itu ajal tiba menghampiri diri kita, diampuni oleh Allah, itu taubatan nasuha, ya, oleh Allah diampuni. Tapi kalau hanya sekedar pura-pura, Pak, taubat sambel, Pak, taubat pura-pura, nggak akan diterima oleh Allah. Kalau jadi karyawan, ketahuan kita melakukan manipulasi, bertaubat kita pura-pura, Pak, bikin tanda tangan, perjanjian, fakta integritas. Ternyata diulangi, Pak, dengan kecerdasan yang dimiliki, dia rekayasa. Boleh saja perusahaan dikibulin, Pak, tapi Allah, malaikat itu nggak akan pernah bisa dikibulin. Makanya fungsinya ada kajian ini supaya itu bisa membawa dampak terhadap kinerja, Pak. Nah, sahabat itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kinerja seperti apa yang memang yang diharapkan oleh ajaran Islam. Saat ini sudah jam 1 kurang 15. Saya diamanahin jangan sampai pas jam 1, karena itu ada waktu istirahat sampai jam 1. Karena kalau sampai jam 1 Bapak nggak santapan jasmani, ya kan? Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan itu apa yang disampaikan meskipun dikit itu menggigit. Dibandingkan banyak tapi justru budal kemana-mana, nggak ada yang nyangkut. Kenapa? Karena kesel. Kan waktunya makan malah ngaji, nah, gitu kan. Mudah-mudahan manfaat. Nggak ada yang nanya kan? Kalau ada yang nanya nanti diselesaikan aja, selesai saya tutup ya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lindungi kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tulus, bukan karena sekedar pulus. Meskipun pulus itu penting, tapi kalau kita tulus, insya Allah pulus akan mengikuti kita, dan insya Allah hidup kita berkarir dengan mulus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Bersama-sama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.